Dok, bisa Oke, oke, ya. selamat pagi semuanya. Perkenalkan, terima kasih untuk sudah hadir di webinar Smesco pada hari ini. Eee, Hari ini saya Edo sebagai pemandunya akan memandu presentasi pada pagi hari ini dengan judul alternatif penggunaan tanda tangan digital pada saat WFH. Nah, nanti hari ini yang membawakan presentasinya itu adalah Mas Yanuar Pribadi, salah satu praktisi hukum di Indonesia mengenai tanda tangan digital ini. Mungkin dari Mas, mungkin kalau nanti ada pertanyaan atau ya ada pertanyaan nanti bisa langsung dimasukkan ke kolom chat. Jadi bisa langsung di-chat di Zoom-nya langsung atau nanti bisa buka kamera terus langsung tanyakan langsung. Terus sesi tanya jawabnya akan dilakukan setelah presentasi selesai seperti itu. Tapi kalau mau ngasih presentasinya ngasih pertanyaannya dari pertama, nggak apa-apa, ntar kita bacain setelah presentasinya selesai. Oke, jadi untuk selanjutnya waktu dan tempat, silakan Mas Yanuar, bisa di-share screen juga presentasinya. Oke, thank you, Indo. Let me share the screen ya. Dan ini kok belum keluar ya file yang tadi. Oh, udah kelihatan ininya? Udah kelihatan, Mas. Udah kelihatan ya. Oke, thank you, Dok, atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan berdiskusi ya tentang tanda tangan elektronik sebagai alternatif selama WFH. Nah, ini muncul topik ini karena kita di perusahaan tuh sehari-hari kan kita memang harus tanda tangan kontrak dengan vendor atau dengan partner untuk kita bisa onboard partner baru di whatever business that we're doing. Itu kita ada kendala nih selama PSBB. Bagaimana cara kita harus menandatangani dokumen dengan seefisien mungkin ya. Karena kalau kita tanda tangan itu secara manual tuh effortnya banyak dan memang ada jeda waktu yang cukup banyak di situ, apalagi kalau di rumah kita tidak sedia printer. Nah, dari itu kita mulai berpikir apa kita bisa menggunakan teknologi untuk mengatasi hal ini. Nah, fortunately undang-undang kita mengakomodir pengakuan terhadap tanda tangan elektronik. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih pengaturan tentang tanda tangan elektronik ini di Indonesia yang mungkin nanti bisa kita pikirkan dan bisa menjadi alternatif baik selama WFH ini karena kita memang terbatas atau untuk mempermudah transaksi nantinya ketika kita sudah kembali ke kantor tapi partner bisnis kita misalnya ada di daerah yang jauh. Jadi tidak memungkinkan secara logistik untuk kita datang dan tanda tangan agreement di tempat yang sama. Ya. Mungkin seperti yang kita tahu, Indonesia ini pengaturan tanda tangan elektronik ada di level undang-undang dan di peraturan pemerintah. Ya. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa undang-undang ini menempati hierarki peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar. Jadi kita membahas dulu status tanda tangan elektronik pengakuannya di dalam Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini Undang-Undang tahun 2018 dan sudah diubah dengan 19 tahun 2016. 11 2008 diganti dengan Undang-Undang 19 tahun 2016. Nah, apa sih sebenarnya dalam undang-undang ini itu informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya itu sudah diakui sebagai alat bukti yang sah. Kecuali surat yang menurut undang-undang harus dibuat secara tertulis, misalnya surat berharga, atau surat yang menurut undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, misalnya KJB Tanah. Dari informasi dari tahun 2008 sendiri sebetulnya dokumen elektronik, informasi elektronik ini sudah
diakui ke statusnya keberadaan. Cuman mungkin di tahun 2008 dulu penerapannya masih belum sesophisticated sekarang. Saya sendiri pernah mengalami hasil cetak email itu udah dianggap aja sama hakim bukan bukti asli gitu. Jadi masih harus masih agak susah pembuktian di tahun-tahun awal-awal 2008 dulu, 2013 waktu itu kejadiannya. Nah, cuman memang ada pengecualian ya. Jadi dalam transaksi bisnis kita misalnya surat yang dibuat menurut undang-undang harus dibuat akte, itu kita nggak bisa menggunakan tanda tangan elektronik. Itu tetap harus menggunakan akte. Ini biasanya kalau kita cuma perjanjian pemberian jasa atau cooperation agreement, perjanjian kerjasama dengan partner-partner bisnis itu masih bisa selama konten dari agreement itu tidak harus dibuat dalam akta notarial atau harus bentuk tertulis yang misalnya surat berharga ini seperti wesel, cek dan sebagainya. Nah, juga ditekankan di Undang-Undang ITE ini bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur di atas yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Ini juga salah satu standar yang diterapkan untuk suatu dokumen elektronik itu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini memenuhi unsur bahwa itu bisa digunakan sebagai alat bukti. Kemudian selanjutnya, kalau ini masih berdasarkan Undang-Undang ITE ya, karena prinsipnya Undang-Undang itu mengatur prinsip yang umum, jadi kita akan set up this general principles nanti yang kita akan diskusikan lebih terperinci pelaksanaannya di peraturan pemerintah. Yang pertama, tanda tangan elektronik itu memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan. Satu, data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. Bentar ya. Oke. Hanya terkait pada penanda tangan. Kemudian yang kedua, data pembuatan tanda tangan proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penandatangan. Kemudian yang ketiga, segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi sewaktu penandatanganan itu dapat diketahui. Ini salah satu fitur yang salah satu fitur yang membedakan tanda tangan elektronik dengan tanda tangan manual. Itu kalau kita menggunakan sistem elektronik itu sebenarnya every action itu traceable gitu ya. Jadi ada recordnya yang kita bisa cek. Sama poin yang keempat, mirip prinsipnya, segala perubahan terhadap informasi elektronik terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Ya, jadi ketika tanda tangan, kalau yang ketiga, poin yang ketiga ini lebih ke arah tanda tangan elektroniknya. Jadi nanti kita akan mendiskusikan tentang data pembuatan tanda tangan elektronik. Apabila terjadi perubahan terhadap tanda tangan elektronik setelah waktu penandatangan itu dapat diketahui, itu nomor 3. Kalau yang keempat adalah perubahan informasi yang terkait dengan tanda tangan elektronik. Kemudian yang kelima, terdapat cara tertentu untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya. Ini juga fitur yang dimiliki tanda tangan elektronik sebagai mekanisme autentikasi atau verifikasi terhadap identitas dan keutuhan dokumen. Yang keenam, terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Jadi, tanda tangan elektronik apabila dia digunakan untuk kontrak itu harus jelas bahwa tanda tangan elektronik ini saya bubuhkan di informasi elektronik ini untuk menunjukkan persetujuan saya terhadap isi dari informasi elektronik yang saya tanda tangani ini. Oke, selanjutnya
Yang perlu diingat bahwa setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik itu berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakan. Apabila tidak, maka orang tersebut akan bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Jadi ini yang perlu diingat ketika kita sudah membuat tanda tangan elektronik, sudah diisu tanda tangan elektronik untuk identitas kita, itu kita wajib menjaga keamanannya. Karena di mata hukum, yang melakukan perbuatan dengan tanda tangan elektronik yang sudah terverifikasi itu akan tetap dianggap kita, walaupun yang yang membubuhkan tanda tangan elektronik itu ternyata bukan kita, tapi selama tanda tangan elektronik yang dipakai tanda tangan kita, di mata hukum itu kita yang dianggap melakukan perbuatan tersebut. Jadi cara pengamanannya bagaimana? Yang pertama, ini untuk penyelenggara sistem ya, yang nomor 1. Sistem tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berhak. Ini kewajiban di penyelenggara sistem untuk membuat sistem yang tidak dapat ditembus oleh pihak yang unauthorized atau tidak berwenang. Yang kedua, ini yang harus dilakukan oleh penanda tangan atau orang yang memiliki tanda tangan atau kita. Penanda tangan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan tidak sah terhadap data terkait pembuatan titik. Jadi kalau kita punya tanda tangan elektronik ini, kita ada account yang diassign. Misal kita minta ke penyelenggara tanda tangan elektronik, kita minta dibuatkan tanda tangan untuk kita, itu ada mekanisme account login. Itu password harus dijaga dan tidak dibagikan kepada siapapun. Karena once itu tadi, kalau kita sudah kasih password ke orang, dan orang ini memberitahukan password ke orang yang lain, kemudian account ini digunakan, yang dianggap melakukan perbuatan itu tetap kita. Kemudian yang ketiga, penanda tangan harus segera memberitahukan kepada pendukung layanan apabila terjadi pembobolan atau kejadian yang mengindikasikan kemungkinan pembobolan. Nah, ini juga kewajiban kita sebagai penanda tangan itu harus segera memberitahukan apabila kita, misalnya saya simpan semua password saya itu di handphone, terus handphone saya dicopet atau hilang, itu udah ada event yang memungkinkan orang jadi tahu password saya, itu harus segera diberitahu ke pendukung layanan, kita ubah password atau kita melakukan hal-hal yang diperlukan untuk men-secure akun tanda tangan elektronik kita. Kemudian yang keempat, dalam hal digunakan suatu sertifikat elektronik, maka penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut. Ini juga kewajiban penanda tangan ya, ketika kita membuat account, ketika kita membuat account di penyelenggara tanda tangan elektronik, kita nggak boleh memberikan informasi yang tidak akurat. Nah, di sini ada kewajiban kita agar aman tentang elektronik yang kita buat. Itu tadi secara general di Undang-Undang ITE sebetulnya pengaturan lebih lanjut akan diatur di peraturan pemerintah, yang mana di tahun 2012 sudah sempat keluar peraturan tentang ini, cuma di tahun 2019 diubah keseluruhannya. Peraturan pemerintah 82 2012 itu diganti dengan 71 tahun 2019. Di sini kalau saya bandingkan lebih rinci, sedikit lebih jelas dibanding pemerintah 82, walaupun semangatnya sama. Ya, sebelum kita membahas tentang tanda tangan elektronik di peraturan pemerintah ini, mungkin kita perlu memahami dulu transaksi elektronik itu apa sebetulnya. Definisinya adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Jadi sebetulnya perbuatan hukum itu apa? Perbuatan hukum itu perbuatan yang bisa menimbulkan hak dan kewajiban. Di satu sisi dan kewajiban di lain pihak. Di pembuatan kontrak atau pembuatan perjanjian itu juga merupakan suatu perbuatan hukum. Apabila tanda tangan atau pembuatan perjanjian itu dilakukan dengan komputer, jaringan komputer atau media elektronik, dia maka akan memenuhi definisi dari transaksi elektronik ini. Nah, ini juga sudah diakui di peraturan pemerintah ini bahwa transaksi elektronik yang dilakukan para pihak itu memberikan akibat hukum kepada para pihak.
Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan. Bentuk kontraktual lainnya itu apa? Kalau berdasarkan PP ini, yang namanya transaksi elektronik itu bisa kontraknya ditandatangani elektronik dan pelaksanaan kontraknya secara elektronik. Atau kontraknya ditandatangani elektronik, pelaksanaannya tidak secara elektronik, atau kontraknya tidak elektronik, tapi pelaksanaannya secara elektronik. Itu 3 jenis yang disebutkan di dalam peraturan pemerintah ini, yang tiga-tiganya akan dianggap sebagai transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini. Nah, khusus untuk kontrak elektronik, di PP ini sudah ditetapkan keabsahannya itu apa sih sebenarnya standar kontrak elektronik yang sah. Itu apabila ada 4 unsur ini. 4 unsur ini sebetulnya ada juga di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita atau BW, yaitu kesepakatan dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga terdapat hal tertentu, yang keempat objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu 4 unsur kontrak elektronik itu dianggap sah. Betulnya. Ya, kita juga perlu melihat PP 80/2019 untuk kontrak elektronik sehubungan dengan transaksi perdagangan. Sebenarnya PP 80/2019 ini tentang e-commerce. Di situ selain 4 ini juga ada semacam perluasan dari kesepakatan, karena di situ ada 2 unsur lainnya, yang antara lain harus ada kecocokan antara item yang disepakati dengan yang ditawarkan pada saat sebelum menandatangani kontrak tersebut. Jadi sesuai bentuk kesepakatannya dengan penawaran yang telah dilakukan sebelum mereka membuat kontrak itu. Nah, ini kontrak elektronik paling sedikit memuat ABCDFG ini. Poin-poin ini saya rasa sih hampir di setiap kita perjanjian kerjasama pasti sudah disebutkan ABCDFG ini. Cuman yang F memang agak kekhususan. Biasanya untuk perdagangan barang ya, untuk pengembalian barang, penggantian produk. Kalau jasa mungkin ada maintenance, dan misal penggantian service atau SLA, itu yang paling sedikit kontrak elektronik harus memuat hal-hal ini. Kemudian kapan terjadinya kesepakatan dalam suatu transaksi elektronik itu kecuali ditentukan lain. Kesepakatan terjadi saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. Nah, kesepakatan ini bisa dilakukan dengan 2 cara yang diakui di peraturan pemerintah ini, yaitu tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan atau tindakan penerimaan pemakaian objek oleh pengguna sistem elektronik. Untuk yang pertama ini memang ada pernyataan yang menyatakan bahwa I agree, I accept. Atau yang kedua, ada penerimaan atau pemakaian objek, misalnya with continuing use of the service, you'll be deemed to subject to our terms and conditions. Itu kalau misal kita tidak setuju, biasanya website minta please leave the website immediately. Ini kan kita tidak ada mekanisme untuk tunduk klik I agree sebetulnya, cuman ada pemakaian objek oleh kita. Nah, selain transaksi elektronik, untuk memahami tantangan elektronik, kita perlu memahami sertifikat elektronik dulu. Sebetulnya sertifikat elektroniknya apa? Sertifikat yang bersifat elektronik, yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Jadi itu sertifikat elektronik ini memuat tanda tangan elektronik, dan prosesnya ada proses verifikasi ketika kita membuat suatu sertifikat elektronik. Nih, pengguna sistem elektronik kita, mulai kita menggunakan sistem elektronik, kita dapat menggunakan sertifikat elektronik dalam transaksi elektronik. Untuk memiliki sertifikat elektronik ini, pengguna sistem elektronik mengajukan permohonan kepada penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.
Ini kita bisa lihat proses lengkapnya di Permen Kominfo 11 2018. Ini contoh, ini penyelenggara sertifikasi elektronik yang terdaftar di Indonesia. Ada yang statusnya tersertifikasi dan ada yang statusnya terdaftar. Ini ada Solusinet dengan produknya DigiSign, Privy Invest Digital dengan produknya Privy ID, dan Pruri, Vida. Ini kita bisa lihat, cek di website mereka. Kemudian ada layanan apa saja, kita bisa membuat tentang elektronik di situ. Nah, sebenarnya layanan sertifikasi itu tidak hanya tantangan elektronik ya. Di PP ini diakui layanan sertifikasi itu ada tanda tangan elektronik dan ada layanan lain yang menggunakan sertifikat elektronik. Misalnya segel elektronik, penanda waktu elektronik, layanan pengiriman akun tercatat, autentikasi situs web, atau preservasi tanda tangan elektronik. Mungkin yang bisa dilihat itu kalau kita buka website itu ada, kalau kita buka via Chrome atau via Firefox tuh di sebelah kiri tab address tab-nya itu ada kayak gambar kunci, itu kita bisa dilihat itu ada sertifikat elektronik juga di situ. Nah, biasanya website-website yang sudah ada sertifikat elektroniknya itu aman untuk bertransaksi, dan kalau misalnya website itu tidak ada sertifikat elektroniknya, biasanya ada peringatan untuk kita jangan masukkan credential information karena website ini nggak secure. Kemudian ini juga salah satu poin penting di dalam PP ini adalah penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia dianggap sengaja atau lalai kecuali penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi bukan karena kesengajaan atau lalai. Jadi once kita bikin tanda tangan elektronik itu penyelenggara sertifikasi elektronik bertanggung jawab ya atas keamanan sistem. Jadi misalnya tiba-tiba ada breach dalam sistem tersebut yang menyebabkan kita tiba-tiba ada gitu tanda tangan kita ada di mana, itu yang disalahkan pertama penyelenggara sertifikasi elektronik tersebut dulu kalau ada kerugian, sampai penyelenggara sertifikasi elektronik ini bisa membuktikan bahwa tidak sistem saya berjalan dengan baik dan security nggak ada yang dibobol, itu mereka yang harus membuktikan. Kalau itu sudah bisa dibuktikan, baru penanda tangan elektronik yang harus membuktikan siapa yang menyebabkan kerugian tersebut. Tapi by default, penyelenggara sertifikasi elektronik yang akan bertanggung jawab in the first place. Jadi, apabila mau melihat servisnya bisa dicek di website masing-masing. Ini status di Permen Kominfo 11 2018 itu ada tersertifikasi, terdaftar, dan berinduk. Itu kayak layer gitu. Jadi sebelum PT-PT yang tersertifikasi ini udah pasti sebelumnya terdaftar. Kemudian tanda tangan elektronik ini. Jadi kalau kita bicara tentang transaksi elektronik tadi, sebetulnya kesepakatan itu kan bisa dilakukan dengan cara tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan. Ini bisa jadi dengan menggunakan tanda tangan elektronik atau tidak. Tapi apabila kita menggunakan tanda tangan elektronik, ini ada layer, ada syarat yang ditetapkan dalam peraturan ini. Di definisinya dulu, tanda tangan elektronik itu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Fungsinya autentikasi dan verifikasi ini terhadap identitas penantangan itu yang pertama, dan yang kedua keutuhan dan keautentikan informasi elektronik. Jadi autentikasi dan verifikasi identitas ini dilakukan misalnya di Privy sama DigiSign. Privy itu ketika kita membuat account tuh ada verifikasi, kita harus upload KTP, terus kemudian mungkin mereka dicocokkan antara KTP yang kita upload dengan data di Spenduk misalnya. Nah itu untuk memverifikasi sebetulnya memang yang upload ini Yanuar dan diuploadkan KTP Yanuar.
dan memang valid. Itu ada proses verifikasi itu. Sehingga kalau saya menggunakan tanda tangan elektronik yang saya generate dari Privy misalnya, itu udah pasti yang menandatangani itu saya karena sebelumnya identitas saya sudah diverifikasi dan diautentikasi. Dan yang kedua adalah keutuhan dan keautentikan informasi elektronik. Ini salah satu fitur juga dalam tantangan elektronik itu ketika kita menandatangani suatu dokumen secara elektronik, kita taruh tanda tangan elektronik kita ke dokumen itu kita kayak menyegel dokumen itu. Jadi ketika ada tampering atau ketika ada upaya untuk mengubah isi dokumen yang kita tanda tangani, itu semua kerekam, ke-record trace-nya. Jadi bisa dibilang ketika udah disegel, itu keutuhan dan keautentikan informasi elektronik itu terjaga. Karena setiap ada perubahan bisa dites, terus kayak bisa dikembalikan yang sebenarnya perubahannya apa, kita bisa lihat aslinya berarti bagaimana dokumen ini. Nah, tanda tangan elektronik berdasarkan peraturan pemerintah ini itu bisa berupa tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Ya. Tanda tersertifikasi itu apa sih? Ada 3. Ini yang berbeda ya dengan yang sebelumnya juga. Yang tersertifikasi yang di sini ada 3, memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum TTE berdasarkan peraturan ini. Dan yang kedua, menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Dan yang ketiga, dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi. Jadi, yang disebut tanda tangan tersertifikasi itu memenuhi 3 unsur, khususnya yang kedua, tanda tangan elektronik itu menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Itu tanda tangan tersertifikasi. Tanda tangan tidak tersertifikasi adalah tanda tangan yang dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Jadi dimungkinkan ya sebetulnya penyelenggara sertifikasi di luar negeri misalnya, mereka memiliki fitur yang sebenarnya memenuhi keabsahan tanda tangan elektronik. Cuma mereka tidak dikeluarkan oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Makanya sesophisticated apapun, misalnya ini contohnya DocuSign ya, DocuSign kayaknya nggak masuk ya di sini. DocuSign nggak masuk di sini. Tapi DocuSign juga punya service advance atau qualified tanda tangan elektronik yang mungkin dia bisa dianggap memenuhi gitu keabsahan kekuatan hukum. Cuma karena dia tidak dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia, maka dia tetap dianggap sebagai tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Ini sebetulnya dua-duanya diakui, bisa diakui sah, cuma memang terdapat perbedaan pada kekuatan nilai pembuktian. Kalau tanda tangan elektronik itu tersertifikasi, dianggap ini nilai kekuatan pembuktiannya sempurna karena tidak bisa disangkal ya keabsahannya, dan dibilang hampir menyerupai akta otentik. Tapi kalau tidak tersertifikasi ya ada layer. Jenis-jenis tanda tangan elektronik yang kita ketahui di umum itu ada jenis tanda tangan elektronik simple, itu seperti click agree, I agree, segala macam itu tanda tangan elektronik yang simple karena kita hanya mencentang tanpa ada proses verifikasi sebetulnya siapa yang mencentang itu. Bisa saja anjing di rumah gitu kan kepencet komputernya terus ke klik I agree, itu bisa karena nggak ada proses untuk memverifikasi sebelumnya ini siapa. Kemudian yang kedua itu ada istilahnya yang lebih maju dari simple. Layer tengah itu seperti kalau kita pakai basic istilahnya basic digital signature itu ada kalau misalnya kita pakai DocuSign, kita kirim dokumen misal kita terima dari orang yang tanda tangan DocuSign, terus pada saat kita terima dokumen itu kita cuma klik to sign di bagian yang sudah ditetapkan di situ untuk di sign. Nah, mere klik to sign
seperti fitur basic di DocuSign ini dianggap middle. Dia sebetulnya nilainya sama, dia tidak bisa memverifikasi siapa yang menandatangani, cuma perbedaannya dengan yang I agree tadi adalah dia bisa dia bisa ngesegel dokumen yang ditandatangani, karena setiap ada perubahan di dokumen itu bisa ke-trace. Jadi dia cuma memenuhi ini autentikasi verifikasi atas keutuhan dan keautentikan informasi elektronik. Tapi basic digital signature tidak melakukan autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan. Nah, yang layer ketiga ini adalah yang layer advance atau qualified. Itu adalah tanda tangan elektronik yang sudah tiernya udah paling tinggi, aman, dan memenuhi keabsahan kekuatan hukum yang dipersyaratkan di peraturan ini. Nah, apa saja sih keabsahan itu? Kita coba switch ke spreadsheet saya. Nah, ini general checklist tanda tangan elektronik, keabsahan tanda tangan elektronik berdasarkan peraturan. Jadi member ini keabsahan tanda tangan elektronik untuk yang advance tadi ya, untuk qualified. Harus terdapat mekanisme yang untuk memastikan bahwa data pembuatan tanda tangan terkait hanya pada penandatangan. Nah, ini memang yang salah satu fitur juga di tanda tangan elektronik yang qualified ini, terdapat mekanisme bahwa data pembuatan tanda tangan itu apa. Kita lihat definisinya ada di sini. Data pembuatan tanda tangan atau signature creation data adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi tanda tangan elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi. Jadi ini data pembuatan tanda tangan. Kalau misalnya kita pas di IKTP ya, kita tanda tangan atau ya IKTP waktu tanda tangan di alat scanner itu, tanda tangan itu nge-generate data signature creation data. Dia uniquely assigned to satu orang, dan itu bisa memverifikasi bahwa kode yang di-generate untuk tanda tangan ini tuh untuk Januar saja gitu, tidak digunakan untuk orang yang lain. Ya, itu tadi. Jadi tanda tangan elektronik itu sah apabila dalam sistem itu bisa memastikan bahwa data pembuatan tanda tangan itu terkait hanya pada penandatangan. Kemudian yang kedua, harus terdapat mekanisme untuk memastikan bahwa data pembuatan tanda tangan pada saat proses penandatangan hanya berada dalam kuasa penandatangan. Ini ada mekanisme gimana ya? Biasanya untuk yang qualified tuh ada two-factor authentication untuk memastikan, oke, pada saat tanda tangan ini berada pada kuasa penandatangan, itu dia kirim SMS OTP misalnya. Itu untuk nambahin satu layer lagi bahwa oh iya memang benar orang ini yang sedang menguasai data pembuatan tanda tangan itu, bukan orang yang lain. Nah, kemudian harus terdapat mekanisme yang melacak terjadinya perubahan, seperti yang tadi saya bahas. Satu-satu fitur tanda tangan elektronik itu bisa nge-trace perubahan yang terjadi dalam dokumen. Dan selanjutnya melacak perubahan terhadap tanda tangan elektroniknya. Jadi kalau yang sebelumnya ini dokumen yang ditandatangani, yang selanjutnya adalah perubahan setiap terhadap tanda tangan elektronik. Kemudian yang selanjutnya adalah mekanisme untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya. Ini serupa ya, yang sebelumnya biasanya dilakukan dengan OTP atau two-factor authentication. Fungsi tanda tangan elektronik tadi kita sudah bahas. Kemudian kita mau lihat sih sebetulnya data pembuatan tanda tangan elektronik itu syaratnya seperti apa. Data pembuatan tanda tangan itu secara unik merujuk hanya kepada penandatangan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi penandatangan. Kalau misalnya ya Privy itu menggunakan public key infrastructure, itu dijelaskan situ untuk setiap generate satu account itu mereka akan mengenerate private key yang unik khusus untuk satu account user aja.
Nah, kalau data pembuatan tanda tangan elektronik ini dibuat menggunakan kode kriptografi, maka kode algoritmanya itu harus yang tidak mudah di solve. Ini istilah yang digunakan adalah mempertimbangkan tingkat kecukupan, tingkat kesulitan yang dihadapi dan sumber daya yang disediakan oleh pihak yang mencoba memasukkan data pembuatan tanda tangan. Jadi mungkin kalau orang dari teknis mungkin lebih paham ya, ketika kita membuat satu algoritma untuk ini itu, kalau kita mau nge-crack, kayak butuh waktu 1000 tahun untuk bisa dapat solusinya, kalau kita tidak memegang private key-nya. Nah, data pembuatan tanda tangan elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan penandatangan, bisa laptop misalnya, laptop karena again yang teknis mungkin lebih paham, untuk setiap device yang kita punya itu memang sudah ada unique ID. Kalau misal kita mengakses Firefox atau Google Chrome dari laptop saya gitu ya, itu mereka bisa bisa menarik data ID dari device ini. Jadi mereka tahu bahwa device ini selalu link sama email-email saya. Ketika saya login email pakai device lain, itu pasti ada peringatan dari Google. Hey, you never logged in before using this device, then please confirm if it is you. Itu kita selalu kayak ada dapat itu, karena itu tadi ada di penguasaan saya nih, laptop saya ini sebenarnya ID laptop saya. Ketika saya menggunakan device lain, itu menjadi kayak signal bagi Google untuk memastikan apakah ini benar-benar saya atau benar Yanuar ini yang login. Gitu. Terus data terkait penandatangan wajib tersimpan di tempat sarana yang menggunakan sistem yang terpercaya, yang dapat digunakan oleh penyelenggara, yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan. Hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data. Dan informasi identitas penandatangan dapat diperiksa keautentikannya, dan perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui penyelenggara sistem. Ini juga salah satu fitur yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sertifikasi seperti VIDA, DigiSign tadi. Sistem yang mereka berikan itu harus memenuhi ini. Ketika ada perubahan data baru itu bisa dideteksi. Ada juga fitur untuk memeriksa keautentikan identitas. Seperti saya tadi sampaikan, mungkin mereka ada koneksi dengan Dispenduk misalnya untuk memeriksa autentisitas dari KTP yang disampaikan. Kemudian penandatangan harus menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas pembuatan tanda tangan elektronik. Ini yang saya sampaikan di awal. Kita sebagai penanda tangan itu dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas yang kita sampaikan tersebut. Proses penanda tangannya bagaimana? Pada saat kita akan menandatangan harus ada mekanisme di sistem tersebut untuk memastikan tanda tangan, verifikasi tanda tangan elektronik, data pembuatan tanda tangan elektronik terkait apakah masih berlaku atau tidak dicabut. Jadi ada verifikasi dulu. Dan yang kedua, diverifikasi lagi apakah pernah sebelumnya ada laporan kehilangan atau laporan pembobolan atau laporan bahwa handphone saya hilang segala macam, itu dicek juga di sistem itu. Apabila itu semua clear, bisa dilakukan penandatangan. Kemudian ada verifikasi juga. Jadi sebelum penandatangan itu di kontrak itu ada verifikasi bahwa dokumen yang ditandatangani itu telah diketahui dan dipahami oleh penandatangan. Biasanya kalau untuk agreement yang kayak by system gitu ya, kita kayak require untuk mereka untuk scroll habis sebelum bisa melakukan penandatanganan. Itu salah satu mekanismenya ya. Terus mekanisme yang jelas yang dapat menunjukkan afirmasi atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud dan tujuan penandatangan untuk terikat dalam suatu kontrak. Nah, ini juga kita jelaskan di situ. Dengan membubuhkan tanda tangan ini, kita memang bermaksud untuk terikat dalam kontrak tersebut. Dan tanda tangan yang dibubuhkan memuat data pembuatan tanda tangan elektronik dan waktu penandatanganan. Ini biasa kalau kita sign, saya waktu itu saya coba pakai DocuSign, itu ada
spesimen, signature spesimen, sama tanggal sebenarnya kapan, tanggal dan jam kita membubuhkan tanda tangan elektronik tersebut. Kemudian ini tadi ya, wajib dilakukan identifikasi awal penandatangan. Jadi penyedia layanan sertifikasi itu biasanya sudah minta penandatangan untuk menyampaikan identitas, kemudian melakukan registrasi. Makanya kenapa kalau kita sering, kalau kita dapat basic signature itu, kita nggak melalui proses ini sebenarnya. Nanti saya bilang di layar kedua ada digital signature yang basic, itu kita cuma terima notifikasi dari DocuSign, saya dibilang here kamu diminta untuk tanda tangan dokumen ini oleh partnermu. Please klik, habis itu kita klik dan kita ke di open tuh dokumen yang harus ditanda tangan, dan kita cuma klik aja di situ tanpa ada proses kita harus buat account dulu di DocuSign, kita harus verifikasi KTP dulu di situ, itu tidak ada proses itu untuk yang basic signature. Mekanisme autentikasi ini tadi yang untuk memastikan lagi ya, autentikasi ada paling sedikit 2 faktor autentikasi. Contohnya ada di sini. Nah, sebetulnya saya mau menekankan aja yang beda basic, simple, dan advanced atau qualified itu tadi. Perbedaannya di kekuatan nilai pembuktian itu, kalau dapat ya sense-nya kalau kita menandatangani sesuatu tapi kita sudah diverifikasi, sudah ada proses-proses ini kan proses yang qualified nih, proses yang qualified atau advanced. Dengan proses yang sekian itu udah pasti susah untuk kita mendinai bahwa itu bukan kita yang tanda tangan, karena prosesnya sudah cukup complicated. Berbeda dengan simple digital signature atau basic digital signature yang kita nggak ada proses semua ini. Kita cuma ya I agree aja gitu. Itu akan lebih susah menilai. Ini mungkin yang kita, kalau kita googling ya, itu sebenarnya ada kasus juga di Amerika, orang yang menandatangani pernyataan bankruptcy dengan click to sign only. Kebetulan waktu itu DocuSign punya, dan saya beberapa kali juga pakai DocuSign. Nah, itu dibilang kalau misal untuk bisnis biasa itu mungkin bisa digunakan, tapi untuk pernyataan bankruptcy ini tidak dianggap sah karena kita nggak tahu sebetulnya siapa yang melakukan klik to sign itu. Jadi itu ya, mungkin saran saya di sini adalah kita melihat tingkat urgensi atau tingkat materiality dari transaksi yang kita tantangani secara elektronik. Kalau misalnya itu simple and day to day, itu mungkin bisa dengan simple or basic. Tapi kalau itu material transaction, better kita menggunakan tantang elektronik yang memang sudah advance dan qualified. Nah, mungkin itu tadi kesimpulannya adalah dokumen perjanjian transaksi bisnis itu dapat ditandai secara elektronik ya, sebagai bentuk penerimaan terhadap ketentuan tersebut, kecuali terdapat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan dokumen itu dibuat dalam bentuk khusus seperti akta notaris. Yang kedua, tanda tangan elektronik ini berfungsi untuk autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan dan keutuhan dokumen tadi. Dan yang ketiga, tanda tangan elektronik dapat tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Dua-duanya diakui, dua-duanya bisa sah sebetulnya, namun memiliki perbedaan dalam kekuatan pembuktian. So I guess itu conclude my presentation. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke, terima kasih Mas Yanuar atas pemaparannya. Nanti ini PPT-nya bisa saya share Mas ya di sini Mas ya? Iya, boleh. Oke. Mungkin Mas Adit boleh minta tolong Mas Adit, ntar di-share aja filenya di chat sini, chat kolom. Boleh, siap. Oke. Mungkin untuk teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom chat teman-teman mengenai tanda tangan elektronik ini. Mungkin teman-teman yang punya usaha, terus ingin tanda tangan kerjasama dengan pihak lain, tapi lagi situasi WFH, mungkin bisa ditanyakan di sini bagaimana kriterianya dan sebagainya, seperti itu. Melalui chat
chat box, nanti akan saya bacakan langsung dan pada Mas Yanuar. Mungkin saya coba ini kali ya, saya coba untuk bertanya dulu ke Mas Yanuar nih. Mas Yanuar, jadi kalau misalkan tanda tangan elektronik itu, kalau misal saya nggak menggunakan aplikasi misalnya kayak Privia atau semacamnya itu sebenarnya jadi bisa atau tidak sih Mas? Maksudnya secara prakteknya? Ya, sebetulnya bisa dan sah juga sebetulnya. Cuma itu tadi eh, kekuatan pembuktiannya akan berbeda dengan kita menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Bisa di-deny gitu kalau tanda tangan itu bukan kita yang bikin. Kayak tadi kasus di US itu karena menggunakan click to sign, dia oleh judge bilang kayak we cannot verify if it's you or not gitu kan. Nggak Tapi kalau sah. di Indonesia sendiri udah ada belum Mas kasus-kasus kayak misalkan tanda tangan elektronik gitu yang pembuktian di persidangan keabsahannya gitu? Sejauh ini bagaimana Mas? Kalau saya sendiri belum pernah ya untuk membuktikan ini. Cuman memang ya ada prosedurnya. Itu biasanya menggunakan tim forensik digital untuk memeriksa dulu keabsahan dokumen yang ditandatangani itu. Oke. Gimana teman-teman, ada yang mau menanyakan sesuatu teman-teman? Nah, ada pertanyaan dari Laksmi Indira. Untuk tanda tangan yang terverifikasi, yang bersertifikat itu biasanya berlaku berapa tahun? Sertifikat elektronik itu memang ada masih itu kayak kalau kita cek ya misalnya di gitu ya. Saya coba buka. Halo Mas Yanuar, mungkin bisa di-unmute. Sorry. Ya, sorry, nggak nyadar kalau mute. Ini ada beberapa sertifikat yang memang ini sudah ditunjukkan ya, validity-nya 24 Maret, 29 Maret. Cuman kalau tanda tangan elektronik sebetulnya pada saat ya sudah kita tanda tangan itu dokumen itu masih dijaga tuh, kita lihat di situ validity-nya. Saya nggak ada contoh nih kalau yang tanda tangannya yang tanda tangan dokumen, cuman mungkin yang saya bisa lihatkan yang tampilkan ada di sini. Nah ini kalau ditanya di peraturan ada atau tidak, nggak ada sih ini. Jadi ya ini dilihat di ketika kita nanti apply for sertifikat elektronik. Kira-kira begitu. Jadi berlakunya berapa tahunnya itu tergantung gimana tuh Mas? Itu nanti layanannya ya, dicek di layanan. Oh, tergantung dari layanannya ya? Oke. Di peraturan sih enggak. Oh, jadi peraturannya tidak ada aturan khususnya, tapi kita balik lagi ke masing-masing penyelenggaranya gimana gitu ya, berapa tahunnya. Oke. Itu juga penting ya kalau kita tahu, karena ketika dia expire tuh berarti sudah nggak disertify lagi nih sama penyelenggara. Gitu. Jadi kalau ini udah nggak valid nih, udah nggak diverifikasi lagi. Itu ada di saya pernah terima email yang bersertifikat elektronik ya, dana elektronik. Cuma di situ ada informasi ini expired gitu. Jadi online itu service-nya udah nggak terverifikasi lagi untuk yang that point forward. Oke, jadi itu jawaban dari aplikasinya masing-masing seperti itu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan.
Oke, mungkin tunggu lagi sekitar 5 menit sampai sekitar 5 menitan. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin akan diakhiri. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, confirm ya. Tadi mungkin sempat cek, ngelihat saya sempat cek Permen Kominfo 11 2018 juga nggak secara khusus mengatur masa berlaku sertifikat elektronik. Cuma memang di situ disebutkan penyelenggara yang harus menetapkan masa berlaku sertifikat elektronik. Oke, Mas. Kalau sekarang prakteknya tuh udah banyak banget Mas yang gunain kayak tanda tangan elektronik gitu ya. Dan meninggalkan tanda tangan yang sifatnya langsung. Misalkan kayak di perusahaan mungkin tempat Mas pernah bekerja itu udah online semua, udah tanda tangan elektronik semua atau gimana Mas biasanya? Ya, sebetulnya itu tadi sih pertimbangannya soal materiality of the transaction ya. Kalau misalnya benar-benar material, kita harus tanda tangan manual dan kita manual gitu. Oke. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan, materiality dari transaksi itu. Transaksi sendiri ya. Oke. Ya, silakan teman-teman yang mau menanyakan bisa langsung di kolom chat atau bisa langsung dibuka saja videonya dan mulai bertanya seperti itu. Oke, kita tunggu lagi sekitar 3 menit lagi. Ini kalau nggak ada, sudah bisa kita sudahi. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih. Kalau saya lihat, bagaimana teman-teman? Apakah ada tambahan? Atau Mas Yanwar ada tambahan penjelasan mungkin Mas Yanwar? Sudah cukup dari saya, itu aja. Sudah cukup ya. Oke, kalau kayak gitu. Ya, teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sesi kali pada hari ini saya sudahi. Seperti itu untuk presentasinya nanti teman-teman bisa langsung lihat di sini. Bisa langsung di-download melalui kolom chat ini karena sudah saya upload. Dan untuk video video ulangannya bisa dicek di website Smesco, nanti tersambung di YouTube-nya seperti itu. Oke teman-teman, kalau begitu saya pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa nanti masih ada webinar-webinar lainnya. Kalau mau ngecek schedule-nya bisa lihat di Instagram Smesco @smesco_Indonesia. Dan nanti di sana banyak webinar-webinar lainnya, tidak cuman mengenai seputar hukum, tapi juga ada seputar bisnis, UMKM, fashion, makanan, dan sebagainya. Oke, kalau kayak gitu teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih banyak Mas Edo, terima kasih Mas Yanwar. Terima kasih, Edo, Agung.